Aku transfer knowledge ke kamu kan? Amanlah harusnya, kekehku pada Santi. 3 minggu lagi bukannya kamu ulang tahun ya? Tanya Santi. Iya benar, ucap Riri. Gak mau tahu, traktir dulu di sini baru boleh ke pusat, pinta Santi. Gampang lah itu, Ma, ucapku. Hari ulang tahunku bertepatan dengan tanggal ritual yang akan dilakukan oleh keluarga Wijaksana untuk menumbalkanku. Jika aku tidak menangkap basah Tina dan Ditya malam itu, dapat dipastikan hari ulang tahunku kali ini menjadi hari terakhir aku melihat dunia, batinku. 2 minggu sebelum keberangkatanku ke kantor pusat, Ditya mengabarkan bahwa hari Sabtu ini dia akan melamarku. Aku mengajukan cuti 2 hari, dengan alasan akan mempersiapkan lamaran. Tina, Riri, dan Sinta berjanji akan datang ke acara lamaranku. Walaupun berada di kota yang sama, jarak antara tempat kami bekerja dengan rumah nenek sekitar 2 jam menggunakan mobil. Rencananya mereka akan nebeng mobil Tina jam 7 pagi. Jumat malam, aku meminta nenek dan Dipta berkumpul di ruang tamu. Nek, Dip, ada hal yang harus Lita kasih tahu, lirihku. Ada apa, nak? Tanya nenek. Jika besok terjadi hal yang tidak diinginkan, Lita mohon nenek dan Dipta tetap berada di sisi Lita dan percaya sama Lita, ucapku. Ada apa, Mbak? Tanya Dipta penasaran. Mbak cuman minta itu doang. Besok Mbak janji ceritain semuanya, lirihku. Nenek percaya sama kamu. Nenek menggenggam tanganku lembut. Dipta yang biasanya jahil dan selalu usil hanya mengangguk melihat raut wajahku yang serius. Walaupun kami seperti kucing dan anjing yang tidak pernah akur, namun kami tetap saling menyayangi. Keesokan harinya, aku memakai dress panjang berwarna putih, tidak lupa aku mengaplikasikan makeup minimalis. Nenek dan Dipta memakai batik yang seragam. Sekitar jam 10 pagi, semua orang sudah berkumpul di rumahku, iring-iringan keluarga Wijaksana juga sudah datang. Teman-temanku sudah duduk di sampingku. Ditya terlihat sangat tampan memakai batik berwarna coklat dan celana hitam. Dia duduk di samping Pak RT dan Pak Kades, sedangkan orang tuanya duduk di belakang Ditya. Pak Kades membuka acara dan menyampaikan sepatah dua patah kata, serta menyampaikan ucapan selamat atas lamaran kami dan mendoakan agar lancar sampai akad nikah. Saat ibunya Ditya akan menyematkan cincin di jari manisku, aku meminta izin untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum cincin ini tersemat di jari saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting, ucapku. Ada apa, sayang? Tanya Ditya. Setelah saya menyampaikan hal ini, saya akan menerima apapun keputusan keluarga Mas Ditya, apakah akan melanjutkan lamaran ini, atau membatalkannya, lirihku. Sayang, jangan mengada-ngada. Ucap Ditya sedikit menaikkan intonasinya. Saya hanya ingin jujur, dan tidak ada rahasia atau hal yang ditutup-tutupi saat kita menikah nanti, Mas, lirihku. Ada apa ini sebenarnya? Tanya ayah Ditya. 3 hari yang lalu, saat saya pulang ke rumah nenek, saya diperkosa, lirihku. Apa? Semua orang terkejut dengan ucapanku. Saya pulang kemalaman, tidak ada lagi ojek maupun angkot di terminal. Lalu ada yang menawari saya mengantarkan pakai motornya dengan syarat membayar 200.000. Saat itu saya sudah lelah dan hanya ingin pulang, saya tidak punya pikiran buruk pada si pengendara motor tersebut, ucapku sambil menangis. Oh, kayaknya bisa deh gue jadi artis sinetron, batinku. Riri memeluk tubuhku lalu membelai lembut punggungku. Kenapa gak minta Dipta buat jemput Mbak? Raung Dipta. HP Mbak habis baterainya, ucapku masih terisak. Aku sangat puas melihat wajah terkejut bercampur frustasi dari Ditya dan keluarganya. Mereka pasti sangat frustasi sekarang. Waktu persembahan tumbal tinggal 1 minggu lagi, di mana mereka mendapatkan gadis perawan yang lahir di tanggal 17 Jumat Kliwon dan saat bulan purnama. Ayah Ditya langsung berdiri menghampiriku,
lalu menggenggam tanganku. Dia melirik cincin dengan batu akik berwarna hijau yang dipakai di jari tengahnya. Seingatku, saat pertama kali aku berkunjung ke rumah Ditya, ayahnya melakukan hal yang sama padaku. Saat aku mencium tangannya, dia memegang tanganku cukup lama. Saat itu, batu akik hijau di cincinnya menyala, sempat aku berpikir salah lihat pada saat itu. Namun sekarang, batu akik di cincin itu tidak mengeluarkan cahaya seperti dulu. Ayah Ditya melirikku dengan tatapan membunuh. Dasar jalang, bagaimana bisa kau tidak bisa menjaga kehormatanmu? Ucapnya dengan suara menggelegar. Aku cukup kaget mendengar ucapan ayah Ditya. Beliau terkenal dengan sosok ramah dan bijaksana, sekarang dia memperlihatkan wajah aslinya. Tidak cukup memakiku, ayah Ditya mencekikku. Dengan sigap, Pak RT, Pak Kades, dan Dipta menolongku. Bapak apa-apaan? Dipta mengamuk dan hampir menghadiahkan bogem mentah pada ayah Ditya jika tidak dihalau oleh Pak RT. Sepupu Ditya mengamuk dan memukul-mukul dinding rumah nenek, sedangkan adiknya membalikkan meja hingga makanan terjatuh ke lantai. Kerabat dan tetanggaku membantu melerai dan menenangkan keluarga Wijaksana. Mereka tidak mengerti mengapa semua anggota keluarga Wijaksana mengamuk di rumahku, padahal tinggal batalkan saja lamaran dan pernikahannya, tidak usah sampai mengamuk seperti itu. Ayah Ditya terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah semuanya tenang, seluruh keluarga Ditya pulang dengan melafalkan sumpah serapah padaku. Sakit jiwa emang si Ditya sama keluarganya, Riri mengeluarkan sumpah serapahnya. Gak ngangka juga gue, dan semua. Tambah Santi. Aku duluan ya. Tina pamit lalu mengikuti mobil Ditya ke rumah sakit. Riri dan Santi melongo melihat itu semua, terlihat jelas mereka sangat penasaran kenapa Tina lebih memilih mengikuti Ditya dibanding menemani sahabatnya yang sedang down. Lu gak apa-apa? Tanya Riri. Apa gue terlihat baik-baik aja sekarang? Cibirku. Iya sih, aneh kalau lu baik-baik aja, Keke Sinta. Bantuin beresin rumah ya, baru pulang, pintaku. Siap, bos. Ucap keduanya. Beneran lu diperkosa? Kenapa gak lapor polisi? Tanya Riri sambil menyapu makanan yang tercecer di lantai akibat ulah adiknya Ditya. Gak semua cewek berani speak up masalah ini, butuh keberanian gede, liriku. Iya juga sih ya, belum lagi nanti lu kudu nyeritain dari awal, terus disuruh nginget-nginget kejadian, dan belum tentu juga pelakunya tertangkap, ucap Sinta. Kenapa anak baik kayak lo mesti dapat musibah segede ini sih, Riri kembali memeluk tubuhku. Udah jatuh tertimpa tangga, udah mah diperkosa, lamaran batal, dimaki-maki lagi sama keluarga calon mertua, Sinta ikut memelukku. Udah jalan hidup gue, liriku. Dip, nenek mana? Tanya Riri saat melihat Dipta. Di kamar mbak, udah agak tenang sekarang, jawab Dipta. Setelah beres-beres rumah, kami berkumpul di kamar nenek. Yang sabar ya, nak. Nenek membelai rambutku. Iya, nek, nenek baik-baik aja. Tanyaku. Nenek mengangguk lemah. Siap-siap, mbak, jadi bahan gosip selama 3 bulan ke depan, cibir Dipta. Sekali-kali jadi artis kampung gak apa-apa kali, dek, balasku. Maafin nenek gak perhatian sama kamu, harusnya nenek sadar, sejak kamu pulang 3 hari yang lalu, kamu sering melamun dan tidak semangat mempersiapkan acara lamaran ini, lirih nenek. Nenek gak perlu minta maaf. Aku memeluk tubuh nenek. Riri heran deh, itu keluarga si Ditya kenapa ngamuk-ngamuk gitu ya? Padahal kalau gak terima dengan keadaan kamu, ya tinggal batalin lamarannya baik-baik, ucap Riri. Setuju, kayak si Lita itu udah ngelakuin dosa yang tidak termaafkan, tambah Sinta. Kalau aja Pak RT gak ngehalangin Dipta, udah aku bikin babak belur tuh si Ditya ama keluarganya, ucap Dipta emosi. Hatiku menghangat,
keluarga dan teman-temanku tetap di sampingku dan membelaku. Santi dan Riri menginap di rumah nenek, mereka tidur di kamarku, kami mengobrol hingga pagi. Itu si Tina tadi ngapain ngikutin si Ditya? Tanya Sinta kepo. Gue juga heran, bukannya nenangin si Lita di sini, malah ngintilin si Ditya, tambah Riri. Mereka selingkuh di belakang gue, lirihku. Apa? Riri dan Sinta berteriak heboh, mereka sungguh tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Gue juga gak tahu mereka main api di belakang gue dari kapan, ucapku sedikit emosi. Sialan tuh si Ditya ama si Tina, kita labrak aja gimana? Ajak Sinta. Jangan, kita belum punya bukti kuat, ucapku. Gue bener-bener gak ngangka si Tina bisa berkhianat sampai kayak gitu, bukannya kalian temenan dari kecil? Tanya Riri. Cinta memang buta, kekehku. Nih bocah masih bisa ketawa, Riri mencubit pipiku. Terus gue kudu nangis sambil jerit-jerit gitu. Sinisku. Sejak kapan lu tahu mereka selingkuh? Tanya Sinta. Lalu aku menceritakan kejadian saat aku melihat pergulatan panas mereka secara langsung, namun aku tidak menceritakan bagian aku dijadikan tumbal oleh keluarga Wijaksana pada Riri dan Santi. Anjir, sampah banget mereka. Riri emosi sampai dia meninju bantal. Lu kuat banget, lirih Sinta. Anggap aja gue nonton Bewokep secara langsung, aku tertawa sumbang. Gak usah sok kuat lu. Riri menepuk bahuku lembut. Jangan-jangan elu ngarang lagi tentang perkosaan itu, biar lamaran kalian batal, selidik Santi. No komen ah. Udah mau pagi, gue ngantuk, ucapku sambil menarik selimut. Aku tidak menceritakan tentang bagaimana aku memaksa seorang bocah SMA untuk menodai kesucianku. Bukannya aku tidak mempercayai mereka, tapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Tina dan Ditya sedikit membuatku takut untuk percaya sepenuhnya pada orang lain. Sekitar jam 10 pagi, Riri dan Sinta naik bus untuk kembali ke kontrakan karena besok harus kerja. Santi menyuruhku beristirahat di rumah dan akan mengabarkan pada Bu Siska bahwa aku sakit. Dek, masuk dulu yuk, ada yang mau Mbak omongin, ucapku pada Dipta yang sedang mencuci motor. Lalu kami duduk di ruang tamu bersama nenek. Nek, Dek, Lita harap kalian ikut Lita ke ibu kota minggu depan, pintaku. Ngapain, Mbak? Kan aku masih kelas 2 SMA, tanggung kalau pindah, protes Dipta. Nenek juga gak mau pindah ke kota, lirih nenek. Keluarga Wijaksana tidak akan membiarkan kita hidup tenang di sini, mereka pasti akan melakukan segala cara agar hidup kita menderita, ucapku. Emangnya kenapa? Gara-gara lamaran batal? Tanya Dipta. Bukan cuma itu, lirihku. Terus kenapa? Tanya Dipta frustasi. Aku melihat Tina dan Ditya bercuinta di apartemennya. Saat itu aku bersembunyi di lemari Tina untuk mengejutkannya dan merayakan ulang tahunnya, ucapku. Apa? Mereka selingkuh? Tanya Dipta emosi. Bukan hanya itu, dari situ Mbak tahu, Ditya gak pernah cinta sama Mbak, dia cuman mau jadiin Mbak tumbal untuk kesuksesan keluarganya, jelasku. Air mata nenek jatuh, tangan keriput itu lantas menggenggam tanganku. Pasti karena kau lahir di tanggal 17 Jumat Kliwon, lirihnya. Aku menganggukkan kepalaku. 1 minggu dari sekarang, saat purnama merah tanggal 17 Jumat Kliwon, mereka membutuhkan darah keperawananku untuk dipersembahkan pada dedemit yang mereka pelihara. Sebisa mungkin aku menahan tangisanku. Wajah Dipta memerah, tangannya terkepal hingga jari-jarinya memutih, sepertinya dia mati-matian menahan emosinya. Dipta, Mbak mohon, jangan bertindak gegabah, kita semua tahu siapa keluarga Wijaksana itu. Pintaku pada Dipta. Gak bisa kayak gitu, Mbak, Dipta menggebrak meja di hadapannya. Biarkan mereka hancur dengan sendirinya, jangan kotori tangan kamu. Waktu persembahan tinggal 1 minggu lagi, mereka tidak akan menemukan tumbal secepat itu, ucapku.
Kita lihat dan tunggu saja kehancuran mereka. Jika peliharaannya itu tidak diberi tumbal tepat waktu, pasti terjadi bencana di keluarga mereka, ucap nenek penuh penekanan. Dipta mendengus tidak suka, dia memang berada dalam usia darah muda yang selalu ingin menyelesaikan masalah dengan baku hantam. Lita, apa benar kau diperkosa? Tanya nenek. Aku menggigit bibir bawahku, ragu untuk menceritakan hal sebenarnya pada mereka. Nenek harap kamu jujur sama kami, ucap nenek. Aku memaksa seorang anak SMA untuk menodaiku, Nek. Kuputuskan untuk menceritakan semuanya pada nenek dan Dipta. Babe candakan. Dipta menaikkan alisnya. Aku menggelengkan kepalaku. Mbak stres saat tahu perselingkuhan Tina dan Ditya, ditambah Mbak bakalan ditumbalin. Mbak jalan gak tentu arah, terus Mbak digodain sama preman-preman dan diselametin sama anak SMA, terus dianterin pulang ke kontrakan, abis itu ya gitu, ucapku tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Si cowoknya diem aja. Selidik Dipta. Si cowoknya berontak, tapi Mbak ancam, Mbak bakalan teriak terus bilang kalau dia mau ngelecehin Mbak. Mbak emang udah gak waras. Saat itu di pikiran Mbak cuman gimana caranya Mbak biar gak suci lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Nenek memegang dan menggelengkan kepalanya, sepertinya dia heran dengan tingkah absurd cucunya itu. Kasian amat tuh cowok. Sinis Dipta. Pas bangun pagi-pagi, tuh cowok nangis kejer karena udah gak perjaka lagi, terus takut kalau Mbak minta dia buat tanggung jawab, lirikku. Bahahaha, Mbak merkosa anak SMA apa anak TK? Dipta tertawa terbahak-bahak memegangi perutnya. Heran Mbak juga, dia bisa sepolos itu, lirikku. Gimana kalau kamu dilaporin ke polisi, Nak? Tanya nenek. Semoga aja enggak, Nek, kita udah saling janji gak nyeritain ini ke siapa-siapa sampai mati, ucapku. Lah ini, Mbak nyeritain, kekeh Dipta. Mau gimana lagi, kalian harus tahu keseluruhan ceritanya, ucapku. Walaupun Dipta gak bilang yang Mbak lakuin benar, good job, Mbak. Kekeh Dipta. Setidaknya kamu sudah aman, tidak akan lagi menjadi tumbal keluarga durjana itu, tambah nenek. Ya, aku merasa bersalah dan berterima kasih pada anak laki-laki penolongku itu, ucapku. Pasti tuh anak ganteng. Tebak Dipta. Sok tahu. Aku mendelik tidak suka. Wajah Bagas seketika terlintas di benakku. Dia memang ganteng, banget malah. Rahangnya yang kokoh, hidungnya yang bangir, dan bibirnya yang seksi akan membuat orang setidaknya melirik 2 kali jika berpapasan dengannya. Kita ikut kamu aja ke ibu kota, besok nenek bakalan ngurusin kepindahan sekolahnya Dipta, ucap nenek. Oke, Nek. Lusa juga aku bakal masuk kerja, ucapku. Ambil cuti saja sampai berangkat ke ibu kota, saran nenek. Masih ada yang harus Lita lakuin sebelum pergi, Nek, ucapku sambil menaikkan setengah garis bibirku. Memberi pelajaran pada mantan tunangan dan mantan sahabat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.